Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Faizah MPJ selaku dosen pengampu filsafat pendidikan dasar, dan tidak lupa teman-teman yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan dasar taufiknya sehingga kita pada siang hari ini dapat bertemu berwajah dalam kegiatan kuliah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan dasar, yaitu lebih spesifik lagi yaitu seperti eksistensialisme, pragmatisme, dan sosialisme. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang yang pragmatisme. Sekarang saya akan lihatkan hasil makalah saya. Teman-teman juga boleh melihat di dalam HP yang sudah saya siapkan. Nah, ini sudah saya. Ada mungkin masih kurang jelas. Saya besarkan sedikit. Ya. Di sini saya akan membahas tentang aliran pragmatisme. Yang pertama saya akan pengertiannya dulu ya. Pengertian pragmatisme itu yaitu berasal dari kata bahasa Yunani yaitu pragma, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah suatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan. Pragmatisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dari pelaksanaan pengujian. Dengan demikian aliran pragmatisme tidak mau direpotkan dengan tanya-tanya suatu kebenaran yang bersifat metafisika. Nah, aliran pragmatisme ini sebuah aliran yang menguji suatu pengetahuan dan bukti objektif dari sebuah pengetahuan, menguji suatu pengetahuan dan akan tawasil dan akan menerima semua resiko dari sebuah. Sedangkan itu sebuah contoh gini ya, ketika ada anak disuruh menghafalkan berkalian. Mungkin kita sudah tahu disuruh hafalkan tidak mau, kita mencoba hal baru untuk bisa menghafalkan perkara itu. Barulah timbul sebuah ide, yaitu di setiap pagi anak-anak disuruh menghafalkan perkalian dari 1 sampai 10, 2 sampai 10,
3 bahkan dari 10 kali 1 sampai 10 kali 10. Nah itu Pak contoh, mungkin itu belum pernah dipraktekkan, tapi ini sebuah alat ini berani melakukan itu dengan segala resiko. Nah, anak kan setiap pagi disuruh menghafalkan perkalian itu dengan resiko, yaitu apa? Mata pelajaran di pagi hari itu sedikit berkurang untuk menyampaikan materi karena diambil untuk menghafalkan itu. Nah, tapi apa? Kita sudah tahu manfaatnya apa? Manfaatnya akhirnya siswa didik akan lebih paham, akan lebih hafal dari perkalian itu, akan cepat menghafal. Nah, pokoknya itu buat contoh sedikit dari pengambilan filsafat pragmatisme. Nah, di sini pun ada beberapa tokoh-tokoh dalam pragmatisme dan pendapat mengenai pragmatisme. Yang pertama yaitu Charles Sanders Pereira 1839. Charles bilang bahwa apa yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Pokoknya ini dari filsafat yaitu ini bukan untuk filsafat dalam pendidikan, enggak, tetapi juga bisa untuk kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan lebih filsafat yang lebih banyak lagi, bukan hanya pendidikan tapi di kehidupan pun juga bisa. Yang B yaitu Johnny Dewey 1859 sampai 1992. Ini berpendapat bahwa bersifat guna memperbaiki kehidupan manusia dan hubungannya atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga menyatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak berperan ke bawah arus dalam ide inovasi yang tidak praktis. Sebab ini filsafat itu pasti akan berpengaruh dalam kehidupan, yaitu filsafat semestinya mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima pada konsep tersebut. Hari ini ketika kita menggunakan filsafat, kita harus menerima resikonya itu, apapun disebut. Yang kedua yaitu pandangan pragmatisme. Yang pertama yaitu metafisika. Nah, dari metafisika ini pada pendapat pendekatan yaitu semua apa yang dapat dirasakan itu benar. Artinya akal, jiwa, dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dari itu kita dapat saya simpulkan dari sebuah kata ini. Artinya apa? Sebuah hidup itu harus ada yang namanya akal, jiwa, akal, dan materi. Ketika kita tidak ada salah satu itu, otomatis tidak akan bisa berjalan. Contohnya, manusia tidak ada jiwanya, apakah bisa berjalan? Apakah bisa membuat kehidupan? Pasti nggak bisa, kan? Yang dua, akal. Ketika orang mempunyai materi seperti tubuh, mempunyai jiwa, tetapi tidak mempunyai akal, apakah bisa melakukan kehidupan? Itu pun juga tidak bisa. Yang kedua, materi. Kita menjadi kehidupan nggak punya apa-apa, apakah bisa? Nah, bisa, tapi pasti tidak akan sempurna. Dan sebuah hal kehidupan itu pasti tidak bisa memungkiri sebuah materi itu adalah suatu hal yang pokok. Nah, yang kedua, yang B yaitu epistemologi. Nah, epistemologi ini yaitu adalah konsep kegunaan mengarah kepada sains dan bukan metafisik, dan pengamatan cenderung kepada kepercayaan. Hal ini perlu diketahui oleh pragmatisme. Pragmatisme adalah bersifat pribadi dan tidak diberikan, dan tidak ada hal yang sama dibutuhkan untuk diberitakan atau hal diberikan akan, tetapi tak ada hal yang sepihak hingga kebenaran akan selalu bersifat valid absolut. Bahwa manusia selalu mempunyai rasa keinginan untuk meneliti atau mau menerima suatu produk yang teruji. Ya, pokoknya dari epistemologi ini saya simpulkan yaitu seorang itu mempunyai jiwa pribadi. Nah, berarti tadi kepribadian itu boleh mau memberitakan kehidupannya atau tidak, itu terserah itu, kan.
Dan dari psikologi ini yaitu setiap orang itu pasti mempunyai rasa keinginan untuk meneliti dan tidak mau memakai produk yang belum teruji ya. Ini jelas pasti ya. Contohnya ada sebuah produk baru itu belum teruji, mungkin secara kedokteran atau atas pemerintah itu ada produk baru yang belum teruji. Pastilah kebanyakan orang tidak mau buat. Contohnya gini, ada seorang atau teman kita membuat produk baru seperti produk makanan atau sabun atau apalah yang buat dari kita, tetapi itu belum diuji apakah sehat atau tidak, enak atau tidak. Nah, pastikan setiap orang itu masih bertanya, kebenarannya atau kebagusannya itu belum teruji ya. Makanya kita pastilah semua orang tidak mau menggunakan produk itu ya. Apakah kita mau memakan makanan roti yang belum teruji produknya itu? Ya pastikan kita nggak mau ambil resiko karena hal yang belum teruji. Yang selanjutnya yaitu asiologi ya. Asiologi ini yaitu tentang nilai atau adalah relatif atau situasional. Kaidah moral dan etika itu tidak tetap selalu berubah sesuai situasi dan waktu tempat. Persepsi masyarakat dan juga pengaruh kemajuan iptek, pendekatan pragmatisme terhadap nilai benar salah baik buruk itu disasarkan pada kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dan bukan didasarkan pada teori. Nah, asiologi ini maksudnya gini, sebuah kebenaran itu bukan mutlak, kalau seperti ini salah, kalau seperti ini benar. Nah, ini sesuai kondisional ya. Buat contoh seperti kita kalau berbicara dengan teman, seperti kita bicara kue aning ya itu kan mungkin bisa bahasa yang santai. Boleh lagi kalau kita seperti di daerah Jawa Timur itu ya, mungkin bisa itu kelompok pemuda yang sudah sangat akrab, mungkin dia memanggil temannya dengan sebutan cuk mau kemana. Nah itu kan kalau buat sana itu cuk atau gancuk itu mungkin suatu hal yang biasa, tetapi kalau di daerah kita, nah itu suatu bahasa yang kasar. Nah seperti lagi kalau di daerah di Jogja itu ya, ada yang kamu dinamakan kita itu seperti apa, angkong gitu ya. Kalau di daerah sana itu dinamakan itu yang intinya sebuah adat itu tergantung pada kondisinya ya, tidak mutlak benar atau salah, tetapi relatif pada situasional itu, situasinya itu seperti apa. Jadi nggak bisa dicapuk kata ini salah, ini benar. Itu tergantung pada kondisinya seperti apa, relatif kondisinya seperti apa ya, atau situasinya seperti apa. Nanti nggak bisa kita menilai itu salah itu benar. Nah itu tergantung kondisinya lagi ada di mana. Teman-teman, dari makalah yang saya presentasikan ada yang ditanyakan mungkin kalau belum paham dari filsafat, dari aliran yang pragmatisme, saya kira sudah cukup, dan juga teman-teman tidak ada yang bertanya. Saya akhiri presentasi pada siang hari ini dengan, dan alhamdulillah apabila saya dari awal sampai akhir ada kesalahan, hal perbuatan atau ucapan yang disengaja atau yang tidak disengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.